Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah hutan kota. Kali ini kita akan diskusi tentang pengaruh pencemaran udara terhadap tanaman, terutama tanaman-tanaman yang ada di hutan kota. Sebenarnya tidak selalu tanaman yang ada di hutan kota sih ya, tapi tanaman-tanaman atau tumbuhan, pohon yang tumbuh di kota itu sebenarnya memang sangat dipengaruhi oleh adanya pencemaran udara yang ada di sekitar kota. Pencemar itu mempengaruhi mulai seluruh proses dari tubuh tumbuhan itu, mulai fotosintesis, pernapasannya, bagaimana pertambahan tinggi dan diameternya, jumlah daunnya, produksi bunga dan buah, termasuk juga bagaimana dia tingkat fertil dari serbuk sari dan putik itu. Apa sih dampaknya? Dampaknya ada akut, efek yang segera muncul pada saat terpapar atau terkena bahan toksik, dan akan hilang jika paparan bahan kimia itu dihilangkan. Nah, sementara efek kronis lebih parah lagi daripada akut, karena dia sewaktu-waktu bisa kumat dan terjadinya berulang, gejala penyakitnya menahun, namun dia bisa tiba-tiba muncul dan memperburuk keadaan dengan cepat. Kalau pada manusia yang sudah kronis ini bisa langsung meninggal dunia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya karena partikulat ini tidak tampak dengan mata kita biasa, sehingga kita sulit memperkirakan atau merasakan langsung keberadaannya. Kemudian ada pengaruh interaksi berbagai komponen lingkungan terhadap proses dalam tubuh tanaman. Pencemar itu punya sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Didukung secara klimatis ada cahaya yang cukup untuk dia berkembang, suhu, kelembaban udara, kelembaban tanah, hujan dan angin dengan konsentrasi dan lama pemaparan, maka dia akan mempengaruhi nutrisi dari tumbuhan itu. Yang ini mempengaruhi faktor biologis, muncullah hama, muncullah penyakit ya, muncul muncul gulma baru ya. Jadi kita nggak sadar ternyata, eee, pencemar udara yang ada di sekitar kita itu berinteraksi dengan komponen lingkungan lainnya, menghasilkan proses-proses baru di dalam, ekologi, di dalam ekosistem maksudnya. Bisa menghasilkan gulma yang tahan terhadap serangan, mmm apa namanya, terhadap perubahan cuaca begitu. Kemudian umur tanaman bisa saja pendek, bisa saja lebih panjang. Stadia pertumbuhan yang tadinya sampai E misalnya hanya sampai hanya pada dari A sampai E hanya sampai E dan D saja misalnya. Kemudian proses dalam tubuh tanaman ini yang paling penting, adanya akumulasi, adanya distribusi dan eliminasi. Kalau dalam tubuh tanaman itu ada akumulasi, kemudian tanamannya itu kita makan ya, kita konsumsi, maka kita pun akan ikut di dalam tubuh kita akan ada bahan pencemar. Dampak partikel yang pertama, partikel padat itu debu, pasir, abu dan sebagainya itu dapat merusak stomata tanaman, permukaan kulit batang dan bagian lainnya. Nah, pada tumbuhan atau bagian yang sudah tercemar atau yang mampu menjerap pencemar, mereka biasanya menjadi indikator pencemaran. Misalnya kulit batang. Kulit batang itu sebagai indikator tercemarnya suatu lingkungan dari sisi udara. Kulit batang itu bisa, menjerap partikel padat, partikel gas, partikel apapun ya, di dalam tubuhnya. Eee, hasil ap hasil penelitian menunjukkan bahwa merkuri ya, yang terjerap di dalam, kulit tumbuhan, kulit batang pohon itu, ditandai dengan, kulit batang yang kasar. Jadi kalau batang bahan dari sekian banyak sampel yang diambil, dari batang-batang pohon yang kasar ternyata mereka menyimpan, menjerap banyak sekali merkuri. Menyerap, membiaskan, dan memantulkan serta punya kemampuan mengurangi intensitas cahaya. Inilah, dampak dari hadirnya partikel di setiap, tubuh tumbuhan. Jadi kalau dia ada, partikel ini mampu mengurangi intensitas cahaya sehingga pertumbuhan tanaman itu jadi tidak baik. Kemudian mereka itu menempel menutupi permukaan daun. Dan tidak jarang juga bahwa partikel yang muncul, yang hadir itu bersifat korosif, mengganggu lapisan sel epidermis dan palisade. Nah, sehingga dia merusak atau menjadi racun pada tanaman. Selain itu juga, partikel ini sangat higroskopis sehingga mereka mampu menghambat kemampuan menyerap air. Pada beberapa tumbuhan ada efek pengembunan, ini juga salah satu dampak dari munculnya partikel selain kemampuan evapotranspirasi dari tumbuhan itu. Kemudian ada polinisasi dapat terhambat oleh adanya debu semen. Kita lihat partikel dari gas. Gas yang beracun
Pada bagian epidermis atau jaringan mesofil yang terkena gas beracun ini mudah rusak. Apa saja sih gas beracunnya? Mulai dari ozon, oksida belerang, oksida nitrogen, hidrokarbon ya. Mereka ini sangat berefek negatif pada tanaman. Gas belerang misalnya adalah bahan pencemar terpenting di atmosfer, yaitu SO2, H2S, COS, CS2, CH3, SCH3, dan SF3. Kadarnya bagaimana? Agar dia bisa memucat, dia sampai membuat pucat daun ya, antar tulang daun itu, kadarnya dia bisa SO2 tadi ya, gas belerang tadi, sampai pada kadar dia berubah menjadi asam sulfat. Jadi adanya percampuran antara gas belerang ini dengan oksigen menghasilkan ya SO3, kemudian dia bercampur lagi dengan air muncul asam sulfat. Inilah yang berbahaya. Dengan 0,1 sampai 0,5 ppm, kadar H2SO4 ini mampu merangsang pembukaan stomata ya, sehingga gas ini langsung bisa masuk ke sel penjaga dan langsung merusak jaringan. Ini kondisi atmosfer, contoh kondisi atmosfer yang tidak stabil ya di bagian atas, dan ini kondisi stabil karena gas-gas tadi sehingga muncul inversi suhu ya. Inversi suhu ini lapisan di dalam atmosfer ketika suhu meningkat dengan cepat karena ada perubahan suhu akibat adanya gas atau partikulat baik padat maupun gas tadi menyebabkan kondisi tidak stabil. Tiba-tiba hangat, di atas dingin ya. Sementara kalau yang normal kan dingin, kemudian ada awan, baru mulai hangat. Nah, di atas lagi ada pendingin. Kemudian inversi suhu ini membatasi proses pencampuran vertikal antar udara yang tercemar dengan udara yang lebih bersih. Jadi akan terlihat bedanya gitu ya. Pertukaran udara vertikal terjadi di bawah inversi. Maksudnya konsentrasi polutan udara itu lebih tinggi pada suhu yang terganggu seperti yang di bagian atas. Ini menunjukkan bahwa ada partikel udara yang mengganggu kondisi di sini sehingga dia menjadi lebih hangat. Nah, sederhananya kita merasakan kenapa di kota itu cenderung lebih panas daripada di desa, ataupun kalau dia sama-sama panas dengan kondisi cahaya matahari yang sangat terik pada jam-jam tertentu pada saat matahari sangat tinggi, panasnya sangat berbeda. Hangat atau panas yang dirasakan di dalam kota yang tercemar itu sangat tidak nyaman. Sementara pada kondisi normal, rising warm air inhabited by inversion yang normal, yang stabil itu agak lebih cenderung dingin, bukan dingin ya. Kita tidak sampai terganggu, tidak kegerahan atau tidak pengap gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dispersi polutan udara di perkotaan yaitu iklim, kemudian arah dan kecepatan angin. Semakin tinggi kecepatan angin, polutan udara itu semakin encer ya. Pengenceran polutan itu semakin intensif, semakin mudah dia terurai, terdistribusi merata gitu. Fluktuasi kecepatan angin ini misalnya fenomena turbulensi yang merupakan ciri pergerakan udara secara alami dengan adanya penghalang ini bisa paling tidak mencegah fluktuasi kecepatan angin. Jadi keberadaan pohon di kota itu sangat membantu terutama untuk menghalangi pergerakan udara yang membawa partikel pencemar di kota. Semakin kuat turbulensi, semakin cepat dan intensif penyebaran polutan udara. Dengan demikian, penghalang berupa pohon, terutama ya gedung tidak disarankan ya. Boleh pagar, boleh rumput, tapi pohon lebih baik karena dia akan mampu mencegah turbulensi yang kuat sehingga penyebaran polutan udara yang tadinya intensif menjadi tidak intensif lagi, tidak banyak lagi. Kemudian yang kedua, ketidakstabilan atmosfer ini bisa juga menyebabkan atau mempengaruhi dispersi atau penyebaran ya. Dispersi ini sama dengan dispersal. Dispersi polutan udara di perkotaan. Ketidakstabilan atmosfer ini bagaimana bisa? Karena atmosfer yang tidak stabil menyebabkan suhu itu naik turun ya. Meningkatnya ketinggian suhu. Jadi suhu yang naik itu menyebabkan semakin mudahnya partikel itu terdispersal.
Jadi punya lapse rate, yaitu lapse rate 1 derajat Celcius atau 100 meter disebut dry adiabatic lapse. Dry adiabatic lapse rate. Jadi ini kalau dia rate-nya sampai 1 derajat Celcius itu netral ya. Lapse rate atau neutral stability. Sementara yang super ya atau yang strong lapse itu suhu atmosfernya lebih dari 1 derajat Celcius per 100 meter. Nah, kalau suhu udah meningkat 1 derajat saja, maka sudah dapat dipastikan kondisi atmosfer kita dalam keadaan tidak stabil. Artinya udara bebas bergerak, partikulat bisa menyebar dengan baik. Nah, akibatnya tumbuhan menjadi terganggu. Kita juga sangat terganggu. Oke, bagaimana ya jika lapse rate-nya turun? Nah, jika suhu atmosfernya turun, gimana? Coba, bisa nggak diperkirakan? Ketik ya, apa yang akan terjadi di kondisi perkotaan pada tumbuhan kalau lapse rate-nya turun? Silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Kemudian ada lagi faktor topografi. Ternyata konsentrasi polutan udara itu akan diperparah bila terletak pada daerah lembah atau cekungan. Hati-hati yang tinggal di daerah lembah, jika angin sangat kencang turun ya, maka polutan akan terdispersi ke daerah yang lebih rendah. Sumber pencemar di pantai dipengaruhi pola aliran angin laut dan angin darat gitu ya. Sumber pencemar di pantai dipengaruhi oleh pola aliran angin laut dan angin darat. Oke, jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih, sampai di situ saja penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.